Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemarin ketinggalan satu hadis tuh. Yang sebelum Kitabul Janaiz tuh kubur mati. Zoomnya. Hadis terakhir dari kitab Libas, bab Libas. An Asma binti Abu Bakrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Abi Bakrin, dan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Annahuma bahwasanya Asma binti Abu Bakrin iku akhrajat mengeluarkan sapa Asma jubatan ing baju jubah Rasulullah ing jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan jubahnya Rasulullah SAW ya dari lemarinya, diperlihatkan gitu, ini jubahnya Nabi itu. Nah, dari jubahnya itu dilihat makfufatan halekang den dirangkap dipelipit itu dirangkap lah, seperti di ujung pinggir-pinggirnya baju itu biasanya dikasih kain baru atau kain lain atau motif lain. Nah, cara penjahit itu namanya bukan direnda, lupa. Nah, dirangkep lah, makfufatal jebi halekang den rangkep gulunya, kerah bajunya, lehernya atau kerah bajunya. Wal kumaini, dan kedua lengannya ini juga ujungnya dirangkep. Wal farja ini, dan kedua lubangnya dibaji kelawan sutra kandel. Dirangkep ujung-ujungnya doang yang dirangkep dengan sutra tebal. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Imam Abu Dawud wa asluhu tawi asal hadis iku fi Muslimin ing dalam Sahih Muslim. Wazada, dan menambahkan sapa Muslim dalam riwayat aslinya itu ada lengkapnya itu kanat ada apa jubah Rasulullah, jubahnya Rasulullah itu iku inda Aisyah ing dalam sandingnya Aisyah. Mulanya jubah itu disimpan oleh Aisyah. Hatta qubidot, lalu diserahkan apa jubah, atau diberikan atau diserahkan apa jubah. Akhirnya faqabattuha, lalu menerima sapa ingsun ing jubah. Kata Asma, faqabattuha, lalu menerima sapa ingsun ing jubah. Jadi diserahkan ke Asma untuk dirawat. Nah, sekarang ya di Asma waktu itu. Wa kana, dan ada sopan Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalbasuha memakai sapa Kanjeng Nabi ing jubah. Nabi memakai jubah tersebut. Fanahnu, mongko utawi kita. Artinya jubahnya memang sering dipakai Nabi, bukan jubah dikasih orang misalnya terus nggak pernah dipakai, bukan, tapi memang jubahnya itu dipakai oleh Nabi. Fanahnu, mongko tawi kita iku nagsiluha, mencuci sapa kita. Iku nagsiluha, mencuci sapa kita ing jubah. Dan kita mencuci jubah tersebut. Nah, mencuci jubah, air cuciannya itu lil mardo, karena orang sakit. Yustashfa, kang dijadikan obat opo biha jubah. Ini lafadznya wakana yalbasuha fil wafdi. Wazada, dan menambahkan sapa Imam Bukhari fil adabil mufrad ing dalam kitab Adabul Mufrad, wakana yalbasuha lil wafdi wal jumati. Wakana, dan ada sapa Nabi iku yalbasuha, memakai Nabi sapa Nabi ing jubah lil wafdi, karena
menyambut rombongan, wal jumu'ati, dan karena Jumatan. Jadi Nabi memakai jubah itu enggak setiap hari, enggak setiap waktu, tapi momen-momen tertentu, yaitu ketika Jumatan dan ketika ada rombongan, menyambut rombongan. Pertama dari hadis ini, pertama dari perkataan awalnya Asma binti Abu Bakar. Nabi memiliki jubah yang ditambal atau di ujung-ujung bajunya, mulai dari kerat terus lengan baju itu dirangkap dengan sutra. Nah, ini adalah menunjukkan boleh membuat semacam itu, menambal baju dengan sutra, asal jangan lebih dari yang kemarin itu, lebih dari 4 jari ya maksimal kalau mazhab mayoritas mazhab itu. Allah yatajawaza arba'a aswabi, tidak boleh melebihi 4 jari. Al-hadisu dhahirud dilalah jiddan ala jawazi ja'li atrafi thawb maqfufatan bil harir. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya menjadikan ujung-ujungnya baju dilempit atau dirangkap dengan harir. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, Hanafi boleh kalau tidak banyak, yaitu tidak lebih dari 4 jari. Kalau mazhab Hanafi sama Hambali. Mazhab Maliki mutlak, artinya tidak dibatasi oleh 4 jari. Pokoknya selagi masih ada campurannya, tidak murni sutra, boleh kalau mazhab Maliki ini di sini. Karena umra'u anna majmu'a ma dzukira yatajawazu al-miqdar al-madhkur. Karena mereka melihat mazhab Maliki, apa yang ada dalam hadis itu kayaknya lebih dari 4 jari. Ma dzukira yatajawazu al-miqdar al-madhkur, lebih dari batas yang telah disebutkan itu. Nah, makanya mereka memperbolehkan. Nah, kalau mazhab Syafi'i apa? Wa qaribun minhum wa huwa mazhab Syafi'iyah wa huwa annahu yajuzu tatrifu jawanib thawb. Boleh, mazhab Syafi'i itu memperbolehkan membuat pinggiran-pinggiran baju atau dirangkap pinggiran-pinggirannya saja, bila hariri dengan sutra, biqadril adat al-jariyah, dengan kadar sesuai adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, jahitan baju kan yang ujung-ujung paling segini lah panjangnya, ya segini yang dikasih sutra, atau kerannya segini lah yang dikasih sutra gitu. Jadi ujung-ujungnya baju saja, tidak semuanya. Itu juga sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau lebih dari kebiasaan atau dari adat, ya nggak bisa, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah perkataannya Asma juga, bahwasanya jubahnya Nabi itu sering dicuci dan air cuciannya itu dipergunakan untuk pengobatan. Nah, pengobatan. Wa qaulu Sayyidah Asma radhiyallahu ta'ala anha, fa nahnu naghsiluha lil mardha yustashfa biha. Ucapan Sayyidah Asma, fa nahnu naghsiluha lil mardha yustashfa biha, ya dulu alat tabarruk bi asarin Nabi, menunjukkan bahwasanya tabarrukan, mengalap berkah, mengharapkan keberkahan dengan peninggalan Nabi. Apa sih tabarruk itu? Tolabu husulil barokah, meminta hasilnya keberkahan. Apa itu keberkahan? Wahwa al khair al kasir, keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Berarti mencari atau meminta untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, ad-daim, yang langgeng, yang selamanya. Nah,
Hal-hal semacam ini kan jadi akhirnya jadi hujah, jadi dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah boleh memakai, bertabaruk dengan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan Nabi, kemudian peninggalan sahabat, peninggalan tabiin, dan peninggalan ulama-ulama ulama soleh, orang-orang soleh. Boleh. Ya, makanya dalam beberapa kejadian, misalnya peninggalannya sahabat siapa ada, nah itu dipakai. Hadis-hadis serupa, hadis-hadis tabaruk semacam ini banyak. Kayak contohnya hadis tentang Khalid bin Walid. Beliau kan salah seorang panglima perang, ya, panglima perang. Ketika telah Nabi meninggal, ketika zaman kekhalifahan Abu Bakar, beliau menjadi pemimpin panglima perang. Gugus depannya lah ketika terjadi penaklukan di sekitar Arab Saudi, kalau nggak salah waktu itu di daerah Syam. Nah, beliau itu jujur mengakui, saya itu sebenarnya masalah keberanian itu terbantu oleh rambutnya Nabi. Jadi beliau selalu membawa rambutnya Nabi, kemudian disimpan di sorbannya, sebagai jimat. Ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat lain yang mengatakan sahabat pun juga sampai rela menyembunyikan kotoran BAB atau air kencingnya Nabi. Jadi Nabi itu tiap malam, entah tiap malam atau bangun tidur atau sebelum tidur, beliau itu selalu membuang kotorannya. Lalu dibuang kotorannya. Nah, ketika dibuang, itu ada beberapa sahabat yang selalu mengincar. Untuk apa? Ya, untuk tabarukan itu. Diapain kotorannya? Ada yang diminum, ada yang dimakan. Semua yang lahir, semua yang keluar dari Nabi itu nggak ada yang bau, nggak ada yang najis, wangi semua, suci semua, termasuk kotorannya. Nah, keringatnya Nabi pun juga sewangi misik. Jadi nggak ada jijik pada itu, nggak ada. Itu saking cintanya para sahabat terhadap Nabi. Dan memang ya sembuh, tidak dilakukan lagi. Maunya apa? Mau buat apa? Buat kesembuhan ya sembuh, buat keselamatan ya selamat. Tabaruknya, memintanya. Terus perkataannya Asma, wa kana yalbasu halil wafdi walil wafdi Jumat. Nabi memakai jubah itu hanya ketika momen-momen tertentu. Di sini dikatakan ketika menyambut rombongan, ketika ada rombongan datang, dan juga ketika sholat Jumat. Saya jadi teringat waktu cerita-cerita tentang kiai sepuh Mbah Yai di Lirboyo, sampai sekarang pun Mbah Yai Anwar Mansur itu ya memakai jubah itu ya kalau ketika Jumatan beliau sholat hari raya, sholat jamaah, beliau memakai jubah. Atau sholat tertentu, sholat jamaah lah, istisqa, itu beliau memakai jubah itu ya kayak gamis, cuma dibuka depannya itu kan belahan. Jadi beliau itu memakai gamis terus plus dimakai jubah panjang. Itu kalau beliau mengimami jamaah ya Jumatan, terus sholat Id, terus istisqa, jamaah, sholat lima waktu yang berjamaah, itu hanya itu momennya. Di selain itu ngaji, keluar mau rapat atau mau di kelas atau ngaji biasa di dalam, itu ya pakainya sarung baju biasa, nggak pakai jubah. Nah, Nabi juga ternyata semacam itu. Nabi memakai jubah itu hanya momen-momen tertentu, tidak tiap hari, tidak tiap saat. Dalilun ala istihbabut tajamul. Nah, di samping itu memakai kan mungkin ya jubah itu identik dengan pakaian kebesaran. Istilahnya pakaian kebesaran.
baju terbaiknya kita. Itu mungkin zaman dulu adalah jubah. Nabi itu jubah, baju terbaiknya. Nah, oleh karenanya dalilun dalilun ala istihbabil tajammuli. Ini menunjukkan disunahkannya kita memperindah diri walubsu anfasama indal muslim minathiyab yaumul jum'ah, dan memakai pakaian terindah, pakaian terbagus. Bagi seorang muslim memakai pakaian yang terbaik, terbagus yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal id, dan pada hari Id, wa istiqbalil wufudi dan menyambut tamu, menyambut rombongan. Juga wasail istima'ati, dan perkumpulan lainnya, perkumpulan kebaikan lah. Wal istima'ati alal khairi. Mungkin ketika sholat istisqa enggak, Mbak Yanwar itu enggak memakai jubah. Karena apa? Karena istisqa beda. Adama yutlabu fihi at-tamassukan wat tawaddu. Tamassukun. Selain kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk berpenampilan selayaknya orang miskin, wat tawadhu, dan berpenampilan tawadhu. Seperti apa kondisi itu? Kal istisqa, seperti salat istisqa, salat meminta hujan, kita disunahkan memakai pakaian pakaian sehari-hari, pakaian gelangsaran lah kalau bahasa Jawanya. Jadi pakaian yang biasa digunakan bekerja setiap harinya. Itu kalau istisqa. Jadi tidak memakai pakaian yang paling baik, paling bagus, enggak. Ini untuk izhar atau menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Jadi ketika istisqa itu ketika sholat istisqa disunahkan untuk memakai baju-baju yang istilahnya terjelek lah, baju yang terjelek yang kita miliki. Sebaliknya, bukan baju yang terbaik tapi yang baju yang terjelek. Kalau istisqa. Wal kusuf, dan sholat kusuf juga sama. Kita disunahkan memakai baju yang, atau ketika sholat atau ketika keluar mau sholat, itu memakai baju-baju biasa saja, enggak pakai baju-baju yang baru, yang bagus, enggak. Dan satu lagi adalah momen ketika sholat jenazah, atau mungkin dan yang mengiringinya, sholat jenazah, memandikan jenazah, menguburkan jenazah, mengafani jenazah, itu memakai pakaian yang biasa saja. Kalau kita misalnya di film-film atau di TV kita melihat kalau orang melayat jenazah kan pakainya pakaian, kalau nggak putih polos hitam. Biasa saja, pakaian biasa, bukan pakaian mewah seperti kondangan, enggak. Memang ada orang yang mengantar jenazah atau melayat itu pakainya kayak kondangan. Enggak juga kan. Malah itu nanti malah dikira berbahagia atas kematian seseorang. Nah, makanya ketika ada momen orang meninggal pakaiannya pakaian biasa saja. Wal ahadits fi hadzal ma'na katsir. Dalam masalah ini, dalam masalah memakai pakaian yang terbaik, itu banyak sekali hadis-hadisnya. Ini semua wahiyya haddun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahsinil musallil Jumat. Ini adalah dorongan, motivasi dari Nabi kepada orang untuk seorang musolli untuk memperindah, memperbagusi diri orang yang sholat Jumat. Wa syahidul ijtima'atil khairat, dan juga orang-orang yang menghadiri perkumpulan kebaikan. Nah, selain itu juga begitu pula disunahkan wa ayyatanadzafa biqal mizufri, membersihkan dengan memotong kuku. Sama ketika sholat Jumat, perkumpulan itu dipotong kukunya. Wa qassus syarib, dan
mencukur jambang atau brengosnya. Wa halqul anat, dan mencukur rambut kemaluan atau bulu kemaluan, sering dicukur. Wa tanzifil badani kullihi bima yastati'u, dan juga membersihkan badannya yang mandi. Kalau mau mengadakan perkumpulan, entah sholat jamaah, entah rapat, entah diskusi, entah kumpul-kumpul sama orang lain berjumlah banyak, ya dibersihkan badannya, mandi. Ya semuanya itu dengan apa yang dia mampu. Misalnya nggak bisa mandi karena cuaca dingin, ya nggak apa-apa, udah. Yang penting baunya hilang. Dengan apa? Dengan minyak wangi. Wa yatatayyabu bima yatayassaru min ar-raiha at-thayyibah. Juga memakai minyak wangi. Minyak wangi apa saja? Enggak harus minyak wangi yang spray atau minyak wangi yang botolan non alkohol, enggak. Minyak wanginya punyanya Rapika, punyanya Molto, ya silahkan pakai Molto, yang penting wangi. Bima yatayassaru min ar-raiha at-thayyibah. Dengan wewangian yang mudah didapat, gampang kita temukan, gampang kita usahakan. Yang penting wangi. Yang penting wangi, tidak pada bau apek atau bau baju yang dijemur tapi enggak kena matahari karena hujan terus, baunya kayak gimana, nggak enak kan. Daripada bau kayak gitu, supaya tidak membuat orang lain berlari atau menghindar. Terus dalam masalah saub ada tambahan keterangan, ya gampangannya nataij atau kesimpulan dari bab saub. Takmilatun binata iji muhimmah, namanya kesimpulan yang penting. Anul asla fil albas albisah al ibahah, hukum asal dalam libas, dalam pakaian, hukum asalnya adalah ibahah, mubah. Wa huwa al-a'ammu al-aghlab fiha, ini adalah hukum yang paling banyak, yang mayoritas pada baju-baju, entah baju apapun, ini paling banyak hukumnya ibahah. Pakai sarung, pakai celana itu hukumnya mubah, mayoritas, enggak semuanya. Kemudian dari situ, dari kebolehan, kemubahan itu nanti bisa menjadi fasara lidzalika al-muharram wal makruh qalilan. Dikembangkan menjadi hukum-hukum yang baru. Kedua, anna tahsina siyab mustahsanun syar'an, memakai baju atau menggunakan baju yang bagus itu memang dianjurkan oleh syariat. Mustahsanun dianggap baik menurut syariat, dengan syarat satu, bisyarti alla yaqtarina bi amrin ghairi masyru'in, dengan syarat tidak berbarengan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan alias melanggar syariat. Jadi jangan sampai melanggar berbarengan dengan hal-hal yang melanggar syariat. Ini banyak, contohnya dengan kesombongan, pakai baju baru tapi ada motif sombong, ada motif pamer, itu kan dibarengi dengan hal-hal yang melanggar syariat. Hunaka thiyabun muharramatun syar'an, di situ ada baju-baju yang memang diharamkan secara syariat. Nah, keharamannya ini itu macam-macam. Pertama, at-tahrim al-am lidzukur wal inas. Pertama adalah haram secara umum baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Contohnya apa? Haram secara umum bagi laki-laki maupun perempuan. Contohnya adalah mithlu siyab al-musawwar 'alaiha tasawiru ahya'in kamilatin. Contohnya adalah baju pakaian yang bergambar dengan gambar-gambar makhluk hidup yang sempurna, lengkap matanya, lengkap kepalanya, lengkap badannya, lengkap kakinya, sempurna. Jadi, memakai baju-baju yang bergambar secara gambar yang penuh, full. Kalau kepala saja gimana ya, Pak? Wal maghsyubah, dan baju-baju yang gosoban, hasil gosoban, itu juga haram. Dadah,
Kalau kita sering sholat pakai sajadahnya teman tanpa ngomong dulu kan gosok. Nah, ketika kita pakai sholat, ya berarti kita sholat dengan sajadah gosoban, sajadah yang dengan memakai pakaian yang haram. Atau lebih jauh lagi lebih tinggi lagi lah wal masruqah, pakaian yang dicuri, ya, hasil curian, wanahwiha dan hal-hal lainnya. Wa kadza lubsu ma yashifu anil aurat, yakshifu apa yaksifu. Begitu pula memakai pakaian yang terbuka auratnya, yang membuka aurat. Jadi memakai pakaian tapi auratnya kemana-mana, itu haram. Memakai baju semacam itu haram. Terus bagaimana kalau pakaiannya itu bisa menutup aurat tapi ketat sampai menggambarkan lekak-lekuk atau bentuk tubuhnya? Fa in kana bis yasturuha lakin yashifu hajmaha hatta yura shaklul udwi. Apabila pakaian itu bisa menutupi aurat tapi yashifu hajmaha, tapi bisa menyifati atau bisa menggambarkan bentuk dari aurat, hatta yura shaklul udwi, sehingga terlihat bentuk dari anggota tubuh tersebut saking ketatnya. Hukumnya apa? Fa innahu makruhun, itu makruh. Ya, makruh. Begitu pula memakai itu sudah. Nah, yang haram lagi adalah wakaza, begitu pula haram maka nasyazan mukhalifan lil adatin nas as-sahihah, memakai baju yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan manusia yang waras. Memakai baju yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan manusia yang waras, yang sehat. Misalnya celana panjang itu kan mestilah celananya itu manusia yang sehat atau masyarakat yang sehat itu adalah menganggap celana panjang ya panjang keduanya. Tapi kamu memakainya yang satunya panjang, yang satunya pendek. Enggak normal. Nah, itu memakai baju semacam itu yang dianggap oleh manusia itu mukhalifan li adatin nas, bertentangan atau berbeda dengan kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat, itu haram. Atau memakai baju bagian depannya ada, bagian belakangnya nggak ada, itu kan nggak benar, nggak ya, baju semacam apa. Apalagi misalnya itu sedang tren di mana orang waras mah memakai baju ya semacam itu. Nah, itu bagi laki-laki dan perempuan haram semacam itu. Terus yang kedua adalah keharaman yang khusus bagi laki-laki. Baju pakaian yang haram tapi khusus bagi laki-laki. Apa itu? Ya tadi masalah lubsul harir, memakai sutra, itu haram bagi laki-laki. Wakada al-zahab, begitu pula emas, memakai cincin emas haram bagi laki-laki. Tapi keduanya harir atau sutra dan emas itu lagi bagi perempuan enggak haram, halal. Terus yang ketiga, pakaian atau baju yang haram tapi haramnya itu li'illatin tari'atin, karena ada ilat yang baru datang, ada ilat yang baru. Contohnya adalah tahrimi lubsil mukhit ala rajul fi ihramihi bil haji, seperti memakai pakaian yang terjahit atau dijahit ketika ihram haji bagi laki-laki. Jadi ulangi sebentar lagi tentang masalah macam-macam atau jenis-jenis baju yang atau pakaian yang diharamkan. Yang pertama tadi haram yang umum buat laki-laki maupun perempuan. Yang pertama seperti baju yang bergambar makhluk hidup yang sempurna, ya, gambarnya sempurna mulai dari kepala sampai kaki. Terus foto, ya, bukan gambar apa ya, makhluk hidup lah, bukan misalnya gambar tokoh-tokoh kartun, itu kan bukan makhluk hidup, hanya imajinasi. Ini kayak memang fotonya orang. Ini juga nanti mengecualikan beberapa foto, seperti halnya layaknya memajang foto. Memajang foto kan ada beberapa foto yang memang diperbolehkan.
Kemudian contoh lain yang haram bagi laki-laki maupun perempuan adalah ya baju pakaian yang digosok, itu baik perempuan maupun laki-laki itu haram memakainya. Baju hasil curian juga sama. Terus baju yang menampakkan auratnya itu juga haram bagi laki-laki maupun perempuan. Ini nggak hanya bagi perempuan, bagi laki-laki maupun perempuan. Atau misalnya ada baju yang auratnya itu tertutup tapi dapat menampakkan lekuk-lekuk atau bentuk dari tubuh, ya ketat, baju ketat lah macam itu, maka hukumnya makruh. Ini juga bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan. Begitu pula memakai baju yang syadz, yang tidak sesuai dengan baju kebiasaan orang umum, orang masyarakat sekitar, manusia yang sehat. Seperti bajunya kayak baju orang gila lah, macam itu. Baju compang-camping apa. Nah, kemudian yang kedua adalah baju pakaian yang haramnya itu khusus bagi laki-laki, yaitu adalah sutra dan emas. Pakaian tiap libas atau tiap itu bisa berupa pakaian ataupun aksesoris lah, yaitu memakai sutra dan emas itu bagi laki-laki haram. Yang ketiga, haramnya itu karena ilat, karena alasan yang baru datang, ilat yang baru. Jadi memang sebelumnya itu bajunya itu enggak haram, dipakai itu enggak haram. Tapi karena ada sesuatu, jadinya haram. Contohnya apa? Memakai baju yang dijahit, ya baju biasa kayak gini, bagi laki-laki ketika ihram haji ataupun ihram umroh. Memakai baju kayak gini di rumah, enggak ihram, itu enggak apa-apa. Enggak haram. Tapi ketika ihram, itu jadi haram. Ada ilat, karena ilatnya adalah karena ihram, muhrim. Dan lainnya adalah diantaranya adalah wa minu tahrimu siyab al-khassa bin nisa fi zayyiha aw launiha 'ala rijal. Memakai pakaian yang khusus bagi perempuan. Laki-laki memakai pakaian yang khusus bagi perempuan. Misalnya pakai BH. Laki-laki kok pakai BH? BH kan khusus bagi perempuan. Nah, kok dipakai sama laki-laki? Nah, ini haram. Nah, BH sendiri adalah kalau dipakai perempuan yang enggak haram. Tapi ketika dipakai laki-laki menjadi haram. Nah, ilatnya kan ada ilat. Ilatnya apa? Tasyabbuh bin nisa, menyerupai dengan perempuan. Begitu pula sebaliknya, pakaian yang khusus buat laki-laki kok dipakai perempuan. Nah, ini kan haram juga. Nah, pakaian itu sendiri misalnya apa yang khusus buat laki-laki? Kaos singlet lah, kaos singlet. Nah, itu kan kaos singletnya laki-laki kok dipakai perempuan. Nah, sekarang mungkin yang laki-laki ke perempuan itu mungkin sudah sedikit ya. Celana juga mungkin ada yang unisex. Terus baju, kaos juga ada yang unisex. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Nah, tapi kalau kadang yang masih banyak itu adalah pakaian perempuan tapi nggak bisa dipakai laki-laki, kayak tadi kayak BH semacam itu, atau bajunya atau celananya itu kan ada yang khusus buat perempuan tapi nggak laki-laki. Itu pokoknya kalau bajunya itu khusus buat perempuan dipakai laki-laki, atau sebaliknya khusus bagi laki-laki dipakai perempuan itu haram. Tasyabbuh, karena alasnya tasyabbuh, ilatnya tadi kan ilatnya ihram, sekarang ilatnya adalah tasyabbuh, menyerupai lin nisa atau lirijal, menyerupai lawan jenis. Di antara lagi adalah yang haram karena ilat yang baru datang adalah haram memakai baju atau pakaian yang menyerupai orang kafir, tasyabbuh bil kufar. Nah, kemarin saya sudah jelaskan yang dimaksud dengan tasyabbuh, menyerupai, menyamai adalah pakaian tersebut memang digunakan hanya oleh orang kufar. Selain orang kufar tidak memakai. Ya. Jadi letak kesurupannya itu. Tapi apabila pakaian itu dipakai oleh orang kufar, orang kafir, juga dipakai orang muslim, juga dipakai orang lain, maka itu tidak dikatakan tasyabbuh.
Jadi keserupaan itu kalau memang pakaian itu khas atau khusus bagi orang kafir. Contohnya apa? Apa sih contohnya? Ya misalnya pakai baju pendeta lah, baju pendeta, atau pakai salib gitu. Itu kan khusus bagi orang non muslim. Orang muslim nggak pakai. Nah ketika ada orang muslim pakai itu berarti dia tasyabbuh bil kufar. Gitu. Nah misalnya kalau misalnya kaos bola gimana? Namanya misalnya Messi atau Ronaldo atau pemain-pemain yang kufar, yang non muslim. Nah, orang Islam pun banyak memakai hal-hal itu, memakai kaos-kaos semacam itu. Jadi sudah bukan ikon atau bukan image-nya orang kufar. Jadi pakaian tersebut merupakan representasi atau image dari orang non muslim. Kemudian kita pakai atau dipakai oleh orang muslim, nah itu namanya tasyabbuh bil kufar, menyerupai dengan orang-orang kafir. Yang dimaksud tasyabbuh itu semacam itu, ya sama. Laki-laki dan perempuan juga sama. Saya menyerupai bajunya itu menyerupai dengan bajunya perempuan, atau perempuan tasyabbuh bin nisa atau tasyabbuh menyerupai dengan laki-laki, itu sama. Pokoknya pakaian itu dipakai oleh wanita, oleh perempuan. Enggak ada laki-laki yang pakai itu. Nah, ketika ada orang laki-laki pakai itu, berarti orang laki-laki itu adalah tasyabbuh bin nisa. Begitu pula sebaliknya, perempuan memakai pakaiannya laki-laki. Tapi pakaiannya itu memang khusus buat laki-laki, enggak ada perempuan yang pakai itu. Maka namanya itu adalah tasyabbuh birrijal. Nah, itu juga haram. Tapi kalau memang pakaiannya itu laki-laki juga pakai, perempuan juga pakai, ya enggak apa-apa, pakai. Enggak tasyabbuh. Nah, tasyabbuh itu ya harus semacam itu. Nah, kemudian memakai pakaian yang haram lagi adalah memakai pakaian karena unsur tadi, unsur sombong. Wa minhu tahrimu lubsi saubin biqasdil khuyala. Wa minhu tahrimu lubsi saubin biqasdil khuyala. Di antara yang haram adalah memakai baju dengan ada qasdu, ada tujuan, ada keinginan untuk menyombongkan diri. Wal kibr, yang menyombongkan diri. Wakas kasri qulubil fuqara, atau ingin membuat orang-orang fakir cemburuan sosial, membuat hati mereka orang kafir merasa tersakiti memakai itu. Jadi pakaian meskipun nggak baru, pakaiannya meskipun nggak bagus, tapi ketika dipakai karena sombong, itu malah kayak memakai jubah atau memakai gamis atau memakai apa ya? Ya kalau sarung atlas, sarung BHS kan mahal kalau yang laki-laki. Atau kalau perempuan kan sarung sutra kan mahal. Ya mungkin faktor sombongnya itu banyak, besar lah. Nah, ini pakaian-pakaian yang biasa tapi ada faktor sombongnya. Kalau faktor sombongnya besar udah maklum, pasti itu haram. Pakai BHS karena sombong, ya itu jelas haram. Nah, dalam hal ini nanti masuk ke dalam masalah bab isbal. Isbal itu apa? Isbal itu adalah memakai celana, kalau laki-laki ya, memakai celana di bawah mata kaki. Mata kaki bukan bawah lutut, di bawah mata kaki panjangnya. Atau memakai sarung di bawah mata kaki, atau memakai gamis di bawah mata kaki. Namanya isbal. Hadis-hadis isbal itu banyak. Nah, sebagian kelompok, ya kelompok cingkrang itu memutlakkan orang yang isbal itu masuk neraka, alias haram memakai celana di bawah mata kaki. Isbal itu menurut mereka. Apakah memang semacam itu? Mereka tidak tahu alasannya apa. Hanya hadisnya itu begini. Hadisnya itu berbunyi, man jarra saubahu bukan itu. Man asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Anggota baju yang lebih ke bawah dari dua mata kaki maka masuk neraka, atau di dalam neraka, atau masuk neraka. Mereka memutlakkan hadis ini tanpa melihat hadis yang lain. Padahal hadis yang lain ada. Hadis yang lain yang berbunyi man jarra saubahu khuyala, barang siapa yang menyeret sarungnya
atau bajunya atau pakaiannya atau celananya menyeret kan berarti kepanjangan celananya atau sarungnya kepanjangan. Atau misalnya kalian perempuan, kalau perempuan sih kan pakai aurat full ya, jadi kalau diseret nggak apa-apa, harus tutupan. Barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, lam yang durillah yaumil qiyamah ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini ada kata-kata man jarra sawahu khuyala, barang siapa yang menyeret bajunya karena rasa sombong, ada tambahan karena rasa sombong. Nah, ini hadis yang ini mengqayyidi atau membatasi hadis yang pertama tadi, ma asfala minal ka'baini minal izar finnar. Jadi yang pertama tadi yang diambil oleh orang-orang cingkrang itu masih mutlak hadisnya. Nah, kemudian dibatasi, ditakyid, diqayyidi dengan hadis man jarra sawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumil qiyamah. Ternyata baju yang dimaksud dalam hadis Nabi di bawah mata kaki diseret itu kenapa haram? Karena pada zaman itu orang yang memakai baju yang panjang-panjang, laki-laki memakai gamisnya panjang-panjang sampai diseret-seret, itu mengindikasikan kesombongan dari pemakainya. Itu mengindikasikan dari kesombongan pemakainya. Makanya Nabi mengatakan orang yang memakai baju gamis kemudian kepanjangan lalu diseret, keseret-seret bajunya, itu memang kebanyakan waktu itu adalah orang sombong. Nah, sekarang apakah begitu? Tidak bisa dimutlakan juga, karena bisa jadi orang yang cingkrang itu malah yang sombong. Begitu pula ada hadis yang mengatakan begini, Abu Bakar pernah berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna izari yastarhi, ya wa Rasulullah, sarungku ini melembreh, melembreh itu ya menyentuh tanah gitu, gamisnya itu, bajunya. Illa antu ahidahu, apakah saya harus menjaganya? Harus menjaga itu, kalian pakai sarung biasanya yang laki-laki atau yang perempuan pakai onder itu kan, pakai rok itu kan diangkat sedikit lah. Nah itu kan dijaga supaya nggak kena tanah gitu, supaya nggak keseret-seret tanah. Nah Abu Bakar tanya, apakah saya harus menjaga baju saya diangkat sedikit supaya nggak keseret-seret sama tanah? Oleh Nabi apa? Dijawabnya, faqalahu Rasulullah SAW, innaka lastami man yasna'uhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukanlah termasuk orang yang berbuat semacam itu karena sombong. Jadi sudah sih Kak, biarin aja Abu Bakar, baju kamu gamis kamu kepanjangan juga nggak apa-apa, toh kamu ini bukan orang yang melakukan kesombongan, kata Nabi. Nah dari situ kan berarti faktornya itu baju panjang atau sarung kepanjangan atau gamis kepanjangan, celananya kepanjangan sampai di bawah mata kaki, itu sah-sah saja kalau memang tidak ada faktor khuyala, tidak ada faktor kesombongan. Memang di sini ada yang mengatakan sunnahnya itu adalah memakai baju di atas mata kaki, sana atau sarung di atas mata kaki. Tapi kiai-kiai memaknai itu bukan karena sunnah karena hadis ini, tapi sunnahnya itu karena supaya sarung kita, celana kita tidak terseret-seret tanah dan tidak kena najis. Itu kesunahannya, bukan masalah harus mutlak sunnah memakai sarung atau celana pendek, bukan. Tapi karena supaya menjaga diri dari najis, menjaga pakaian dari najis, dari tanah. Itu yang dimaksud dengan kenapa kok harus memakai pendek
di atas mata kaki. Versi santri, versi sarungan. Kenapa sarungannya harus ke atas sampai ke betis? Itu yang saya tahu ya. Ini ceritanya Mbah Maksum Johari. Itu kan beliau kan kalau pakai sarung itu kan sampai setengah betis. Setengah betis keangkat. Itu ya bukan karena tren-tren kayak sekarang ini, bukan. Tapi memang karena beliau itu alasannya, saya itu takut kena najis kalau sarungnya itu sampai ke bawah, sampai ke mata kaki. Gitu. Makanya diangkat. Jadi bukan karena tren-tren kayak sekarang ini, cara celana singkrang itu bukan. Ya meskipun di sini ada perincian begini. In kanat li khuyala wal kibr faharum. Kalau memang memakai baju itu karena di bawah mata kaki itu karena sombong, maka haram. Wa illa, kalau memang tidak lebih dari mata kaki, berarti sampai pas mata kaki. Fa in wasala ilal ka'bain fala karohata, tidak makruh sampai mata kaki itu. Tapi wa in zada atul li asfala minhuma, kalau memang kainnya atau sarungnya itu ke bawah mata kaki, lebih dari mata kaki, tapi tanpa unsur khuyala, bila khuyala dengan tanpa unsur khuyala, wala kibrin, dan juga tanpa ada unsur kibr atau sombong, maka fa makruhun, maka makruh karohatan tanzih, makruh tanzih. Ini enggak masalah enggak masalah panjang pendeknya di atas mata kaki atau tidaknya, tapi ya kembali ke ilatnya itu. Ilatnya adalah apa? Khuyala, kibr. Jadi selama memakai baju apapun, selama panjang atau pendek apapun celana, kalau ada khuyala ya berarti haram. Kalau nggak ada khuyala enggak. Kalau ada kesombongan ya haram. Terus wa yusannu fil lubsi at-tayamun. Tayamun bukan tayamum, tayamun makin nun. Disunahkan dalam memakai itu adalah at-tayamun, mendahulukan yamin atau kanan, tayamun. Al-bad'u bil yamin, memulai dengan yang kanan, masuk tangan kanan dulu. Seperti halnya toharoh. Ketika melepas memakai baru dimulai dengan yang kiri. Wa fi naz'ihi al-bad'u bishimal. Ketika melepas baju dimulai dengan yang kiri. Kemudian memakai baju disunahkan untuk zikir bismillahirrahmanirrahim, cukup minimal itu bismillahirrahmanirrahim. Dan doanya ya pertama misalnya ada doa begini, alhamdulilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Satu. Ada doa yang kedua. Ini doa yang kedua ini khusus buat memakai baju yang baru. Allahumma lakal hamdu wa anta kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagi Engkau telah memakaikan baju ini kepadaku. As'aluka khairahu. Saya mohon padamu khairahu, ing kebaikan baju ini. Wa khairu ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang dibuat oleh baju ini. Wa a'udzubika, dan saya meminta perlindungan denganmu min syarri, dari keburukan baju ini. Wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan dari apa yang keluar dari yang dibuat oleh baju ini. Nah, ini hadis yang kedua ini, doa yang kedua ini diperuntukkan khusus bukan khusus ya. Hadis ini datangnya ketika doa untuk memakai baju yang baru. Wal hadis asani waridun fi lubsil jadid, memakai baju yang baru. Tapi ya apapun doanya silakan. Kulli waqtin ja'ala, lakin az-zikru yuqalu fi kulli waqtin. Tapi ya zikir itu ya apapun kapanpun silakan dibaca. Zikir apapun tadi itu enggak hanya pakai baju saja, tapi di luar waktu itu juga silakan dibaca Allahumma inna nas'aluka itu. Atau ketika pakai baju ya dengan doa apapun, harapan apapun ya silakan dipanjatkan meskipun enggak sesuai dengan
nggak sama atau nggak berupa bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.